tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur Masjid Aqabah 1 yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita hadirkan rasa syukur kepada Allah yang terus-menerus tiada henti memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Beriringan dengan ungkapan syukur, tidak lupa kita ucapkan salam dan salawat kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa, dan insya Allah kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan hal-hal kontemporer seputar puasa Ramadan episode yang pada pertemuan kedua hari ini, saya akan membahas beberapa hal yang sering menjadi masalah yang ditanyakan oleh jamaah. Yang pertama, sering jemaah bertanya, Ustadz, kalau kita sedang berpuasa, bolehkah kita berdonor darah dalam kondisi berpuasa? Bisa jadi ada di antara kita yang rutin donor darah. Setiap bulan nyumbang darah. Biasanya orang yang rutin nyumbang darah itu, kalau pada waktu jadwal dia harus donor darah ternyata tidak dia lakukan, biasanya badannya ngerasa lemah, tidak enak badannya. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita yang lagi puasa ini donor darah? Sebelum saya jawab boleh atau tidak, di dalam kitab ini ada satu judul yang intinya adalah membahas tentang berbekam ketika sedang berpuasa, atau sering disebut dengan istilah al-hijamah. Ada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bunyi riwayat itu adalah faqad ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Bekam yang dimaksud itu mengeluarkan darah penyakit dari tubuh. Bahasa wong dusun dulu tuh canduk. Nah, itu bekam. Sedangkan beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Ini hadisnya yang menjadi dalil sehingga para ulama mayoritas di antara mereka berfatwa orang yang sedang berpuasa, seperti contoh kita sekarang, kalau kita berbekam sedang berpuasa, itu tidak berkonsekuensi membatalkan puasa. Tidak. Karena Nabi dalam kondisi puasa pernah berbekam mengeluarkan darah penyakit. Namun, idza kanat tunifus sha'imah, jika diperkirakan berbekam itu bakal berefek badan kita jadi lemah, jadi loyo, gara-gara tadi tidak makan sahur gitu. Bangunlah sudah azan subuh, tidak pacet lagi sahur, perut kosong. Lalu jam 1 siang ini sengaja nak bekam. Yakinlah, habis berbekam capek, letih, lemah badannya. Kalau kondisinya seperti ini, fa innaha tukrahu lahu, hukumnya menjadi makruh.
Tidak haram, makruh saja. Artinya sebaiknya dihindari dalam rangka langkah preventif pencegahan supaya tidak berefek yang tidak baik dengan tubuh kita. Itu kan masih nak puasa sampai maghrib. Tadi tidak makan sahur, ya sudah, tidak usah berbekam. Kalau mau berbekam nanti saja malam setelah menaikkan sholat tarawih silakan. Tapi kalau Anda kuat, sahur tadi 3 piring, kaget jam 1 nak bebekap, tujulah. Seandainya Anda yakin tidak terjadi mudarat pada tubuh Anda yang sedang berpuasa. Paham kira-kira? Nah, dari hadis tadi, digunakan metode kias. Karena memiliki ilat sebab hukum yang sama dengan donor darah. Apa sebab hukum yang sama? Yakni sama-sama keluar darah dari dalam tubuh. Kalau berbekam nyedot darah, kalau dia donor darah juga sama nyedot darah keluar dari tubuh. Maka ulama-ulama kontemporer banyak berfatwa, di antaranya lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dalam fatwanya, orang yang berbekam, orang yang donor darah tidak batal puasanya. Karena hakikatnya darah keluar dari tubuh, sebagaimana Nabi ketika dulu berpuasa pernah berbekam mengeluarkan darah dari tubuh. Paham kira-kira? Nah, jadi tidak apa-apa donor darah lagi puasa. Yang kita sepakati, maaf sekalian, donor darah bisa membatalkan puasa. Menurut kesepakatan seluruh ulama, jika habis donor darah makan telur rebus. Nah, sepakat batal puasa. Paham? Nah, baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq. Al-madmadah artinya kumur-kumur. Istinsyaq itu memasukkan air ke pangkal hidung di sini. Istinsyaq dan juga al-madmadah sebenarnya tidak membatalkan puasa selama tidak berlebihan dan tidak melampaui area yang wajar. Kalau kumur-kumur, kalau kita kumur-kumur melampaui batasan kerongkongan kita tetelen, maka batal puasa. Kalau hidung, masukkan banyu ke hidung dihirup, melebihi batasan yang dijangkau oleh telunjuk. Coba kalau kita ngupil masuk telunjuk, paling sampai tulang sini, Pak. Kalau ada air masuk lebih dalam, batal puasa. Paham? Pertanyaannya, kalau kita sedang wudhu, kemudian kita dalam kondisi puasa, apakah tetap sunnah kumur-kumur atau istinsyak? Jawabannya bahwa kumur-kumur dan istinsyak tetap sunnah bagi orang yang berwudhu. Sunnah di sini maksudnya dianjurkan, ya. Jadi tetap dipersilahkan Anda berwudhu kumur-kumur dan Anda istinsyak, tapi tetap harus hati-hati. Ustaz, kalau saya berpuasa meninggalkan kumur-kumur ketika wudhu, tidak istinsyak ketika wudhu, sah tidak wudhu saya? Sah. Menurut mazhab Syafi'i, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bukan rukun wudhu. Artinya tidak wajib, kalaupun ditinggalkan dalam langkah kehati-hatian, boleh. Dan wudhu kita tetap sah selama Anda melakukan rukun wudhu yang lain. Paham? Makna kalau lagi berwudhu, kita kumur-kumur. Tiba-tiba ada banyu yang tertelan, Pak. Nah, batal tidak puasa? Para ulama membagi. Kumur-kumur itu ada dua konteks. Konteks yang pertama, konteks ibadah. Sedangkan yang kedua, bukan ibadah. Contoh, kumur-kumur dalam konteks ibadah. Itulah tadi wudhu. Wudhu itu ibadah bukan? Ibadah.
Tidak sah sholat kalau kita tidak awali dengan wudhu jika kita dalam keadaan hadas kecil sebelumnya. Berarti wudhu rangkaian ibadah. Jika seandainya orang kumur-kumur karena ibadah seperti wudhu, lalu ada air yang sedikit tertelan sampai ke tenggorokan atau kerongkongan, maka di sini disebutkan min ghairi qasdin wala israfin fala syai'a alaihi. Maka kalau masuknya sampai ke tenggorokan itu tidak sengaja dan tidak berlebihan, maka tidak terjadi konsekuensi apapun bagi dirinya. Artinya puasanya tetap sah. Makanya menurut ulama Syafi'i, kalau kita wudhu kumur-kumur, tidak sengaja ada terasa basah di tenggorokan kita. Karena akibat kumur-kumur tadi, maka hukumnya dimaafkan. Apa artinya? Dimaafkan dan puasa kita tidak batal. Hanya saja tidak boleh berlebihan, Pak. Kalau berlebihan batal juga. Kamu kumur-kumur masuk banyu 3, keluar cuman sikok, 2 hilang. Nah, yang 2 hilang ini kan berlebihan. Maka hukumnya bisa membatalkan puasa. Paham? Nah, jadi kalau puasa tidak apa-apa kumur-kumur, buang kembali. Kalaupun ada terasa sedikit yang masuk, maka tidak membatalkan puasa, hukumnya dimaafkan. Tapi kalau kumur-kumurnya bukan karena ibadah, iseng bae, kaget jam 2, mulut kering, nyari wastafel, masuk ke banyu ke mulut, kumur-kumur. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kalau tidak sampai tetelan, tidak batal puasa. Tapi kalau dia bukan ibadah, tiba-tiba tidak sengaja tetelan sedikit, kumur-kumurnya bukan ibadah, iseng dia kumur-kumur, tidak sengaja terasa tetelan sedikit, maka para ulama mengatakan batal puasanya. Kenapa batal? Hakikatnya dia itu sengaja dengan kumur-kumurnya. Dan kumur-kumurnya bukan dalam konteks ibadah yang dimaklumi. Tapi kalau dia dalam konteks ibadah seperti kita mandi wajib, seperti kita wudhu, masuk tidak sengaja ke kuping dalam, masuk ke tenggorokan sedikit, maka hukumnya dimaafkan atau dimaafkan. Paham kira-kira? Yang sepakat tuh tidak boleh kumur-kumur pakai jus melon. Nah itu yang bahaya lagi puasa. Kemudian yang ketiga, al-iktihalu wal qatra wa nahwahuma mimma yadkhulul 'aina. Memakai celak. Tahu celak, Pak? Celak itu kan yang buat ini, celak. Itu sahabat Nabi bahkan Rasul pun pakai celak. Dan juga yang sama hukumnya dengan celak. Seperti apa? Tetes mata. Nah, Bapak lagi di pabrik, lagi di gudang, kena debu, mata iritasi, beli insto di apotek. Kemudian lagi puasa ditetes ke di mata. Ini sebenarnya tidak membatalkan puasa. Sawa'an aujada ta'mahu fi halqihi am lam yajidhu. Baik ketika dia tetes mata terasa ada efek di tenggorokan. Kadang-kadang kita tetes mata ada rasa tak lemak di tenggorokan kan? Seperti ada sesuatu. Efek dari tetes mata tetap kata para ulama kontemporer tidak membatalkan puasa. Wahada zahabati syafi'iyah, dan inilah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama syafi'iyah, wa an Atha, dan dipegang oleh ulama salaf kalangan tabi'in Imam Atha, Imam Al-Hasan, Imam An-Naqai, Imam Al-Auza'i, dan Imam Abu Hanifah. Oh, ini pendapat ini dipegang oleh ulama salaf ini, termasuk dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau lagi puasa makin celak, tentu ada yang masuk ke mata. Dan tetes mata hakikatnya tidak membatalkan puasa, walau secara tidak langsung terasa efek di tenggorokan. Paham? Ngapa tidak batal? Karena mata bukan termasuk al-manfadhul maftuh. Apa artinya?
lubang yang terbuka. Mato ini bukan lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu hanya ada 5. Mulut, hidung, lubang telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang dubur. Itu namanya al-manfadul maftuh. Sedangkan mato bukan termasuk 5 lubang yang terbuka. Jadi kalau kita netes mato, kemasukan debu, kelilipan, masuk banyu, di mato tidak berkonsekuensi membatalkan puasa. Ya, jadi tidak batal. Paham kira-kira? Insya Allah. Baik, sudah hampir jam 1. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk hari ini 3 poin saja. Nanti sisanya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya besok hari insya Allah. Silakan ada pertanyaan seputar materi boleh. Jika tidak ada boleh di luar materi silakan. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji silakan. Nah, yang mengenai potong gigi Pak, saya kira sudah tahu kan ini lupa apa pun. Baik. Gosok gigi itu kalau di zaman Nabi istilahnya as-siwak. Ya. Di sini disebutkan yustahabbu lis-shaimi ayyatawassaka asna as-shiyam. Tetap dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak ketika tengah berpuasanya. Paham? Jadi artinya boleh, tidak masalah orang bersiwak. Bersiwak untuk berwudu, bersiwak untuk sholat, silahkan. Hanya saja di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dibuat aturan. Kalau siwak itu dilakukan sebelum tengah hari, berarti sebelum zuhur, maka hukumnya masih diperbolehkan. Bapak jam 7 pagi mandi. Karena semalam lupa sikat gigi ketika habis sahur, jam 7 pagi di saat mandi silahkan sikat gigi. Pakai batang siwak secara tradisional boleh, atau pakai sikat gigi secara kontemporer boleh. Dan ini boleh sampai dengan tengah hari. Kalau sudah lewat waktu zawal atau lewat tengah hari, sengaja sikat gigi jam 2, sengaja bersiwak, dimakruhkan hukumnya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makruh saja, tidak sampai haram. Ngapo sebabnya dimakruhkan? Karena pada pukul-pukul tengah hari ke bawah, jam lewat tengah hari, biasanya bau mulut kita ini sudah mulai jelas tidak enak baunya. Sedangkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa aroma mulut orang berpuasa yang kurang sedap ini itu nanti di hari kiamat akan diganti Allah lebih wangi dari bau minyak kasturi. Nah, jadi maklumi bea manado kawat tadi semayang hawa busuk, nah maklumi saja lagi puasa ya. Nah, jadi itu jawabannya diperbolehkan dengan ketentuan jika sebelum tengah hari. Kalau dia sudah lewat tengah hari, makruh hukumnya. Tapi bisa menjadi batal jika teko odol-odolnya ditelan. Nah, ini batal puasa, apalagi odolnya rasa stroberi, Pak. Ada pula kaget odol rasa durian, telennya. Lagi puasa, maka sebab menelan itu sepakat ulama membatalkan puasa. Insya Allah. Silakan dimulai. Pagi silakan. Masalah ya. Apakah seorang istri yang dipaksa suami berhubungan di siang hari puasa dikenakan kafarat? Baik. Jadi pada pengantin baru nih, saya bacakan nih. Kalau wanita yang dipaksa berzina, diperkosa, itu berdosa. Yang berdosa adalah yang pemerkosanya. Baik. Baik. Di sini disampaikan. Saya jawab dari mazhab Syafi'i saja. Karena kalau pandangan mazhab lain nanti berbeda-beda. Begini. Kalau ada orang di siang Ramadan melakukan hubungan badan. Maksud hubungan badan ini adalah bertemunya dua kelamin. Iltiqa'ul khitanaini. Berjumpa dua kemaluan. Kalau sekedar peluk-pelukan,
sekedar apa yo bahasanya mohon maaf ngerayang bini, nah itu tidak sampai batal. Hanya saja makruhnya mendekati tahrim, kaget bablas, kaget gawin. Nah, bablas, nah jangan kata beliau kaget bablas. Makanya karohat makruhnya tahrim, mendekati haram, takut bablas. Tapi yang mutlak, kalau ada orang lagi puasa, dia batalkan dengan cara masuk ke pedang dalam sarung. Paham ya? Masuk ke pedang dalam sarung, ini orang paling tidak kena 4 kewajiban. Yang pertama, puasanya menjadi batal. Dengan masuknya pedang ke dalam sarung, minimal helmnya bapak masuk sudah. Helmnya batal puasa. Ya dah. Ya udah usah dibayangi lebih dalam Pak Haji. Umum baik. Yang kedua, puasa yang batal itu wajib dikodok kaget di luar Ramadan. Jadi wajib dikodok. Yang ketiga, dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena ini pelanggaran berat. Jangan main-main, pelanggaran berat. Dan yang keempat, orang yang membatalkan puasa dengan masuk ke pedang dalam sarung tadi, dia kena denda kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, Nabi sebut urut. Tidak boleh dilangkah-langkah, harus urut. Pertama adalah membebaskan seorang budak. Zaman sekarang ada tidak budak? Tidak suwe Pak yang ada kak budak kecil. Bukan budak kecil. Tidak katik sekarang. Berarti melompat opsi kedua. Apa opsi kedua? Memberi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan dan dia mesti mutatabi'an. Berurutan. Tidak boleh disela-sela. Jadi kita kak puasa Ramadan sebulan rekek, tambah 2 bulan lagi nambah rekek badan kita. Makanya berpikir-pikir kita kalau nak. Itulah. Lagi rengke badan kita ya dak yuk. Tuh yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini harus urut. Kalau secara medis, kata dokter, bapak tak pacak lagi puasa, bapak ini lah tuwe. Umur lah 60, ngapain mulai lah 60. Ramadan kan? Secara medis tidak bisa berpuasa, takut kaget mengancam jiwa, maka boleh opsi ketiga. Apa opsi ketiga kata Nabi? Memberi makan fakir atau miskin sebanyak 60 orang. 60 wong ini dari mana diambil bilangan ini sebagai ganti dari 2 bulan. Lazimnya 2 bulan itu 60 hari. Maka cari orang fakir miskin 60 orang diberikan makan. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, makanan yang diberikan ini bahan makanan, bukan makanan jadi. Bahan makanan seperti takaran membayar fidyah, yakni sebanyak satu mud. Satu mud itu sekitar 675 gram. Tidak sampai sekilo. Bulan ke-7 onbe, lebihnya sedekah. Aman banyak senian bulan sekilo. Itu beliau kakek siap mencontohkan. Ya dah. 7 on bela yang paling mudah. 7 on. Bulatkan 7 on. Kemudian, apa 7 on ini apa? Bahan makanan pokok kutul badan. Nah, pertanyaannya kita makan apa di sini? Makan? Kalau beras itu ayam, Pak. Makan nasi. Nasi itu bahannya apa? Beras. Jadi 7 on ini beras. Kali 60 hari. 7 kali 6, 42. Berarti 42 kilogram beras. Kalau sekarang berapa isinya kali? 20 kilo. Sekarang 20 kilo. Ada yang 20 kilo. Berarti kalau sekarang 20 kilo, berarti 2 karung tambah 2 kilo. Bagi-bagi dengan 60 orang fakir, miskin per orang 7 on. Nah, kalau nak sekilo lah jelas, lebihnya sekitar. Yang penting minimal 675 gram. Ini denda kafarah yang harus dibayar karena berhubungan membatalkan puasa dengan memasukkan pedang ke dalam sarung. Ini pelanggaran yang amat dan sangat berat. Paham kira-kira? Saya tambahkan lagi.
Ini berlaku, Bu. Saya harus tegaskan, Pak. Bukan hanya dengan bini dewek, dengan bini tetangga sama, Pak. Ini kadang-kadang wong ini iseng. Kata Ustadz dengan bini dewek, maka zina boleh. Lemak baik lagi yang halal be haram, apalagi yang haram ya. Ngerti tidak? Istri kita tuh halal kan? Tapi haram kita gawe ke lagi puasa. Apalagi yang memang asalnya haram. Seperti contoh bini tetangga tadi. Na'udzubillah. Sekarang saya bacakan berkaitan dengan pertanyaan beliau. Wa madhhabu syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i. Annahu la kafarata 'alal mar'ati mutlaqan. Bagi istri, ya, istri bapak yang sama-sama batal tadi. Bagi istri bapak tidak kena kafarah secara mutlak. Jadi hukuman denda tadi, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin 60 orang, itu bagi pihak laki-laki saja. Bagi pihak perempuan tidak kena kafarah wala fi halatil ikhtiyar. Baik perempuan itu menginginkan persetubuhan itu, wala fi halatil ikrah. Begitu pula ketika perempuan itu dipaksa, maka perempuan mutlak tidak kena denda kafarah. Jadi yang kena denda adalah pihak laki-laki saja, dan ini menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Paham kira-kira? Kage ada masalah lagi, Pak. Masalahnya betino nih yang goda kita. Kita lan jago diri, dia goda-goda. Ya jago diri saja. Tahan sampai maghrib, kage habis berbuka mecah laju kelak, lantak kelak. Tidak apa-apa ya. Yang penting jangan ketika sedang berpuasa dalam konteks membatalkan puasa dengan cara memasukkan pedang ke dalam sarung. Paham kira-kira? Insya Allah. Masih ada lagi waktu? Nah, ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Ini setuju aku ibu-ibu nih. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dem dua tak apa. Laju lapik. Satu. Baik, bagus. Alhamdulillah masih terdengar buka dari sana ke sikap terdengar. Kau. Nah. Yang pertama masalah nyicip masakan. Sebenarnya kaget ini nih besok ini ku jawab. Tapi tidak apa-apa lah ditanya. Hadis sahih jalur riwayatnya dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La ba'sa ayyadhuqat ta'ama wa huwa sha'imun. Nah, Bu, simak. Tidak masalah bagi orang yang sedang berpuasa mencicipi masakan atau makanan yang sahih diriwayatkan kaleng-kaleng yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Di sini disebutkan rawahul Bukhari. Jadi secara dasar kalau kita masak, ibu-ibu masak, bos yang dimasak takjil harus dicicip, Pak. Kalau tidak dicicip kaget kemasinan. Sedekah takjil ke masjid. Uji wong ketika buka di masjid, kenapa masin nian kupik kak masak? Jangan-jangan kupik kak kawin lagi uji dia. Oh, kita kan ngomong itu. Kalau kemasinan tuh nak kawin lagi uji dia. Jadi boleh tak kami masak jam 2 ini nyicip? Boleh menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi tidak pacak asa-asa nyicip Pak Haji. Ada 3 syarat. Nah, ini para ulama menyusun. Pertama, ibu boleh mencicipi masakan hanya sekedar lidah saja. Yo, tidak untuk ditelan. Kalau ditelan sepakat batal puasa. Ini ngomong nyicip-nyicip, tapi nyicip 3 sendok. Hilang kalau sendoknya. Isinya hilang. Nah, ini ditelan batal puasa. Tapi kalau sekedar di lidah, nah ini kurang manis, tambah gula dikit. Nah, boleh. Tidak untuk ditelan. Yang kedua, ini yang kedua. Setelah ibu mencicipi,
ibu wajib membuang kembali atau meludahkan apa yang sudah ibu cicip. Jadi diludahi lagi. Apa sebab? Karena liur kita sudah tidak orisinil lagi. Liur kita sudah tidak murni. Sudah bercampur dengan buah pindang. Sudah bercampur dengan cukup pempek yang dicicip. Makanya harus diludahkan kembali. Tapi ingat ibu, ngeludahnya jangan dipanci. Ngeludahnya di wastafel. Dibuang. Setelah dibuang, hendaknya kumur-kumur. Kumur-kumur demi membersihkan apa yang ada di mulut dari sisa-sisa makanan yang dicicip tadi. Setelah kumur-kumur dibuang kembali air kumur-kumurnya supaya mulut kita kembali netral dan lanjut puasa. Tapi ingat, jangan kumur-kumur dengan jus melon, batal puasa. Yang ketiga, yang boleh mencicipi hanya yang masak. Kita yang tak milu masak, kaji jangan milu-milu nyicip. Ini kaget emak kita, istri kita masak, ay lemak bau pindang tuh nak milu nyicip pula. Nah, ini tidak boleh. Makruh hukumnya yang tidak punya hajat melok-melok nyicip. Jadi yang boleh mencicipi hanya yang berhajat. Siapa yang berhajat? Juru masak. Nah, kalau ibu memenuhi 3 syarat ini, mencicipinya sekedar di lidah, kemudian yang kedua dibersihkan lagi mulutnya sehingga netral kembali, dan yang ketiga yang mencicipi yang masak bukan orang lain, maka silahkan dan tidak membatalkan puasa. Terakhir, yang kedua, jam 1:15. Yang kedua, masalah orang sakit. Kan dalam Quran disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sering disampaikan oleh penceramah, dibaca oleh imam sholat ketika Ramadan. Jika seandainya di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh tidak berpuasa, tinggal dia ganti di hari lain di luar Ramadan puasa yang dia tinggalkan. Orang sakit boleh tidak berpuasa. Hanya saja para ulama menjelaskan ibu, orang yang boleh tidak berpuasa karena sakit jika sebab dia puasa sakitnya semakin parah, atau ketika dia berpuasa kesembuhannya tertunda, atau kalau dia berpuasa menimbulkan mudarat bagi dirinya bahkan jiwanya sendiri, maka orang yang sakit ini jangan puasa. Cukup dia ganti puasanya nanti kalau dia sembuh di hari lain di luar Ramadan. Kalau dia sembuh dan penyakitnya penyakit yang biasanya sembuh, apa contohnya? Tipes. Ini contoh. Tipes tuh kalau kita puasa tipes berat enggak, Pak? Berat, Pak. Badan lemah, kepala pusing, panas badan, enggak bisa puasa. Tapi biasanya tipes tuh sembuh atau tidak? Sembuh, lazimnya sembuh. Maka kalau ada orang sakit seperti itu, tidak usah puasa, dia fokus berobat dan pemulihan diri. Nanti setelah Ramadan lewat, 10 hari dia tidak puasa, wajib dia qadha. Kecuali kalau sakitnya tidak ada lagi harapan sembuh. La yurja bur'uhu. Tidak katik harapan sembuh lagi. Kata dokter, ya sudah, memang sampai dia meninggal sakitnya bakal seperti ini di atas kasur, dan bakal dia macam-macam lagi. Nah inilah sampai dia meninggal, maka jangan dipaksa puasa. Cukup dia mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Seperti kias orang tua yang sudah tua renta dan pacak lagi puasa, maka mengganti puasanya dengan cara membayar fidyah. Ngapa tidak disuruh kodok puasa? Karena sakitnya bakal sampai mati, itu tidak bakal pacak dia kodok puasanya. Makanya cukup dengan membayar fidyah. Nah, jadi ibu, kalau sakit itu secara medis dapat bermudarat bagi kita jika kita tetap berpuasa, maka jangan berpuasa, fokuslah untuk pemulihan diri dan nanti tinggal ibu qadha di hari lain di luar Ramadan. Tapi kalau sakitnya kita perkirakan kalau kita tetap puasa tidak apa-apa, maka tetap wajib puasa itu. Apa contohnya? Bersin sedikit haji, ayahku tidak puasa, aku sakit. Tidak boleh. Namanya bersin cuma sekali 2 kali, memang itu flu penyakit. Tapi kan masih bisa puasa. Batuk-batuk dikit,
Jangan tiba-tiba batuk sekali nak batal nak minum kopi, alasan nak ngudut, ya dah. Itu sakit, memang penyakit, tapi lazimnya kalau dia berpuasa tidak menimbulkan bahaya yang besar dan mudarat bagi dirinya, maka tetap wajib berpuasa. Paham kira-kira? Bisa dibedakan ya? Insya Allah. Baik, saya kira ini saja. Tadi masih banyak nak bertanya, tapi waktu sudah jam 1:16. Kawan-kawan mungkin harus kembali bekerja. Saya sarankan, bagi yang masih punya pertanyaan, tulis di kertas. Kaget besok kumpulkan ke sini. Setelah majelis, insya Allah kita bahas. Nanti hari Kamis saya khususkan, kalau besok masih melanjutkan ini, Kamis saya akan khususkan membahas ketentuan puasa bagi orang yang safar. Karena aku jengok rai-rai di sini, rai-rai bakal mudik kan loh kakek. Nah, ini perlu tahu ilmu ini, bagaimana ketentuan berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan jauh atau yang disebut sebagai musafir. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami minta ampun. Insyaallah ketemu lagi besok zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.